Kita dulu punya di sini. Oh, Bang Willy sama itu ya? Iya, sesepuh. Sama apa? Apa ya? Kita dari sore lah. Enggak, kadang mereka ini enggak anggap aku kecil ya, padahal 100 kilo. Di Pelabuhan Dion itu kan dulu lah biasanya sisa-sisa uang makan, kalaupun ada yang mau nambah itu biasa dikasih ke Iya. kan. Pertama datang ke Bang ini kan, gayanya kan berarti sekali, kamu pikir orang Ambon kan? Kalau selesai makan abang ini dikasih ke atas. Itu artis itu kan orang-orang kan? Artis kaya, gitu kan? Banyak duitnya nih kan gitu. Banyak duitnya. Setelah beberapa tahun aku gabung sama orang abang ini, kaya-kaya kali. Oke, berarti ada referensinya. Jadi sebelum masuk Starbucks juga Bang Willy ini bandnya band Latin. Iya. Latin. Nah, cuman masalahnya pertanyaannya, kenapa kalian ke Batak gitu? Ini kan tadi referensinya ngeri, Jo Satriani, gitu kan? Kenapa ke Batak? Kenapa ke Batak? Kenapa nggak pop nasional apa? Betul. Iya kan? Banyak motifnya di Batak. Oke, Dongan PK, kembali lagi di acara podcast kita. Seperti biasa, kita ngundang orang-orang keren. Di sini sudah ada kedatangan teman-teman atau abang-abang atau lae yang keren dari Style Boys. Horas. Ini terima kasih lae abang-abang Sama-sama, sudah datang Le. di acara podcast keren. Assalamualaikum. Mungkin supaya Dongan PK ini ada bang yang siapa tahu ya kan, sampai sih nggak kenal Style Boys kan gitu. Masih banyak juga. Nah, cuman kan kita audiens kita ini lumayan juga nih bang dari anak-anak muda. Oke. Nah, mungkin boleh dikenalkan dulu bang. Dari saya dulu ya. Ya. Ya saya sendiri Willy Utaswid. Asal saya lahir di Kota Medan, tepatnya di daerah Gansetia. Serapan. Saya Rafael Sitorus, asal dari bapak, usul dari mama. Boleh. Lahir di Balago, tepatnya di dekat Pematang Siantar ya. Ya situ apa kota? Itu masuk regensi lah itu. Regensi. Regensi ya. Regensi apa perumahan? Masuk lanjut aku. Oke. Horas Dongan PK. Saya Edward Panjaitan, asal dari Sitorang. Bodoh ibu tamu kata Jeta Gudang Jenderal Cianimai. Aku salah satu dari peninggalan dah. Iya. Ya, saya Nathan Silaban, asal dari Dolok Sanggul, lahir di Sumedang. Oke, horas. Saya Joyce Dolun, asal Galunggung, lahir di Galunggung. Oke. Jadi sebenarnya terbentuk Style Boys itu gimana sih bang? Lain, kalau boleh tahu. Atau mungkin siapa nih yang bisa? Boleh. Jawab. Terbentuknya Style Boys pada awalnya Ya. dasarnya sekitar tahun berapa ya? 15 tahun yang lalu. Ya. Ya, kurang lebih. Kurang lebih 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu ya? 15 tahun yang lalu. Oke, artinya ini langsung formasi seperti ini atau gimana? Oh enggak, itu ada proses-prosesnya sudah lah. Iya. Oke, berarti yang dari secara ini orang lain, orang abang, itu kalau siapa? Lek Nathan atau yang masih muda? Generasi 5G. Generasi 5G ya. Generasi ketiga lah ini. Kalau di Style Boys. Oke. Kita dulu punya di sini. Oh, Bang Willy sama Lek itu ya? Iya, sesepuh. Sama apa? Apa ya? Kita dari nol. Sorry, Lek. Enggak, kadang mereka ini enggak anggap aku kecil ya, padahal 100 kilo. Oke, lanjut. Kalau dari ini ya, kenapa dibuat nama Style Boys? Soalnya aku pernah gini, nyari di Google, Style Boys itu banyak kan kayak ke barat gitu bang, like. Karena kalau di kita kan tahu Style Boys trio Batak gitu kan, atau inilah penyanyi Batak atau apapun itu, tapi Batak gitu. Istilahnya penyempurnaannya aja lah ya. Penyempurnaannya kita mempunyai karakter style yang tersendiri. Oke. Vokal sendiri. Oh makanya dibuat Style Style Voice, Voice. suara karakter gaya, atau karakter. style lah gitu ya. Oke. Kalau dari masing-masing orang lain sama abang ini memang hobi nyanyi atau kepleset atau gimana sih?
sehingga ketemu gitu kan tadi ceritanya dari 15 tahun yang lalu. Oh, dari Ucup lah dulu, Ucup dulu. Paling muda. Kebetulan tamatan dari etnomusikologi USU. Oh, Jadi udah dari memang basic musik ada ya? Udah musik udah ada, ambil kesenian, budaya, bakat juga. Tapi kan Lek bisa ini, entah main alat musik, kenapa penyanyi gitu? Nah, kemarin bisa nyambi istilahnya. Kalau anak kuliah ya, kalau anak kuliah kita kan semua pengen dipelajarin gitu, biar nggak cuma di vokal aja. Dan kebetulan juga ngepen juga sambil nyanyi, biar ada juga pegangan alat musik. Oke, dan ternyata suaranya bagus juga lah ya. Tergantung selera orang. Kita nggak bisa klaim. Bagus lah. Makanya tergabung ke Style Voice kan. Kalau kata mamaku pasti bagus sih. Kalau Edu? Dari lahir udah ya. Udah langsung suara tinggi lah. Langsung dari tinggi. Kalau Bang Willy, ini aku tanya dulu dari yang secara nyanyi dulu ya. Iya, kalau saya sendiri sebenarnya dari dulu memang sudah nggak pernah mau mengarah ke Yang lain gitu. musik ya, Oke. seni ya gitu ya. Cuman karena memang darah daging ada, jadi gen seniman itu ada gitu loh pada diri saya, sehingga di saat cita-cita nggak tercapai, ya pelarian sebenarnya kalau dibilang musiknya pelarian, tapi karena memang tadi itu gen itu ada, darah daging itu ada, ya lanjut terbentuk Gennya Style dari mana, Voice. Bang? Iya. Oh, iya. Iya, atau mungkin dari keturun opung atau Ya. Oh, saya kebetulan bapak saya, kalau mungkin orang-orang dulu yang saya tahu ya, bapak saya itu adalah personil dari Parisma 71. wah, legend. Jadi, mungkin turunnya itu dari orang tua saya ke saya gitu. Oke. Berarti ke Lek Rafael. Kalau aku lah ya dari kampung, dari SD udah main musik di pesta kan. Cuman nggak naik gajinya ini kan. Aku pikir nggak cukup ini hidup ini. Berangkat Jakarta le. Iya Jakarta pun ya. Gitu juga. Sekolah Sama. lumayan hancur lah. Gara-gara main musik ini le. Udah cair kan. Tapi langsung ke Style Voice atau sebelumnya? Enggak, Style Voice setelah beberapa tahun lah. Dulu aku awal pertemuannya sama Bang Willy ini di Labon Dion. Ondihon ya. Dulu aku berkarir di situ lah ya. Datang sama bapak ini kan, makan di situ ada uang sisa uangnya kan, kasih uang tip yang gitu lah. Gimana waktu Coba lah, mungkin waktu pertemuan itu gimana gitu? Bisa sampai atau ke Style Voice kan? Nah, Kalau coba. di Labon Dion itu kan dulu lah biasanya sisa-sisa uang makan, kalaupun ada yang mau nambah itu biasa dikasih ke kita Iya. kan. Pertama datang ke Bang ini kan, gayanya kan luar artis sekali, kamu pikir orang Ambon kan? Kalau selesai makan abang ini dikasih ke atas. Itu artis itu kan orang-orang kan, artis kaya gitu kan. Banyak duitnya ini kan gitu. Banyak duitnya. Setelah beberapa tahun aku gabung sama orang abang ini, kaya-kaya kali. Gitu kan. Sama juga nya Bu. Naik. Jadi kalau lagi gitu ada tanya Lego. Siap. Berarti ke Lejo. Yang benar-benar kepleset di sini sebenarnya. Oke, ini seru nih kayaknya. Ini seru nih. Sebenarnya bukan kepleset juga sih. Dari kecil emang gue suka musik. Oke. Cuman orang tua maksanya harus sekolah dan kuliah jangan di musik. Pas udah di bangku kuliah, ujung-ujungnya jadi main musik, jadi duitnya di musik. Sarjana teknik. Oh, teknik apa, Le? Teknik sipil. Teknik sipil. Oh, harusnya ikut pembangunan jalan tol. Ini jadi bangun ini kan. Proyek ini kan. Tapi kalau dari sisi ini inspirasi pemain musik, penyanyi gitu ada nggak? Penyanyi. Dulu SMP dikenal sama Dusan Trani. Dusan Trani, oh gitaris ya? makanya, iya. Makanya getol sama gitar. Suka sama gitar gara-gara dia. Berarti hanya spesialis gitar lah ya? Atau ada instrumen lain yang bisa di... Spesialis bangunan. Oh karena teknik tadi? Kalau ada cantik, sorti kan ya. Oh, Kalau udah minum bisa sampai 3. oh apa? Backing vokal ya? Baking soda. Baking soda. Baking soda. Kalau lain Nathan, ada ini kah? Inspirasi
Enggak sih. Siapa Tapi gitu? kalau didengarin semua. Semua masuk? Iya, semua masuk. Karena untuk referensi juga. Referensi. Untuk biar ada ciri khas tersendiri juga kan harus semua didengar. Jangan leseng aku. Harus kan kalau kita dengar banyak nih, kumpulin dari sana dari sini kan bisa jadi ada ciri khas baru gitu. Iya. Kalau Edu? Wah, kalau Semua? kalau itu agak lain lah ya. Karena awalnya dulu basicnya itu belajar serius aja Inggris. Sampai saat ini idola saya itu hanya Inggris kok. Di luar itu nggak ada. Oh. Di Bogor Dede. Iya. Oh ini. Oh. Agak lari ya. Kalau Rafael? Kalau aku enggak ada, Nggak ada. semua masuk Le. Semua masuk dan apa ya, improve sendiri gitu, ada referensi sendiri gitu ya. Iya sih, nggak ada patokan ini itu ya. Musik semua. Yang penting asik, happy, gas. Karena memang tanggung jawab ya, Iya, semua iya. bisa Le kalau musik. Ya. Oke. Bang Willy? Apa itu? Ada inspirasi dari siapa gitu, atau ada acuan penyanyi atau apa yang jadi idola? Idola gitu. Kalau saya jujur, idola saya itu penyanyi Latin. Hmm. Ya, idola saya itu Gypsy King. Hanya itu, dan belum ada menemukan yang lain yang masih, ya maksudnya yang sederajat dengan Gypsy King belum ada lah. Oke, berarti ada referensinya. Jadi sebelum masuk Stanford juga Bang Willy ini bandnya band Latin. Iya. Latin. Iya. Nah, cuman masalahnya pertanyaannya, kenapa kalian ke Batak gitu? Ini kan tadi referensinya ngeri, Jo Satriani, Blat, gitu kan. Kenapa ke Batak? Untuk Batak. Kenapa nggak pop nasional apa? Betul. Iya kan? Banyak wortipnya di Batak. Lebih jelas. Jujur aja lah. Jujur aja udah. Cuma di pesta Batak ada nyawer-nyawer. Iya ya. Ya cara Batak. Di sana Batak. Atau nyanyi apa istilahnya Bang? Showtime ya atau apa gitu? Ya, showtime, mau acara wedding, mau mounting song, mau apapun itu. Kita ada Jadi saweran. kalau sudah bernyanyi kita nggak saweran langsung peluk. Bayangkan lagi berbuka lagi berbuka. Tapi orang nyawer sambil nangis. Nah, itulah dasarnya Batak itu kan. Itulah makanya lebih prefer jadi trio Batak ya ketimbang jadi kayak contoh kayak Trio Lestari atau siapa lagi yang atau Project Pop yang maksudnya bergrup lagi. Gitu. Ya sebenarnya sih pengen ya, cuman ya kita udah nggak usah muluk-muluk yang terlalu ini karena persaingan di nasional juga kan sangat berat Ya. ya. Tapi bukan berarti kita Menutup juga menutup kemungkinan bakal kesana. bisa kesana gitu loh. Iya, Tapi iya. untuk saat ini yang ada seperti ini ya nikmati aja dulu udah. Nah, kalau begitu kenapa main trio? Kenapa nggak solo? Misalkan tadi contoh trio Batak main di acara Batak dapat saweran, bagi-bagi orang abang sama lain kan. Kalau solo kan, cuan sendiri. Kenapa lah gitu? Maksudnya ada terbersit nggak atau memang kami warna-warna musik kami makanya namanya style voice itu harus lebih dari 1 atau 3 orang atau 4 orang misalnya? Ya kalau menyesuaikan nama tadi itu style voice kita nggak pernah memakai nama trio. Gitu. Kita bisa saja 7 orang, bisa saja 8 orang. Tapi tetap Dengan style nama voice. Style voice. Oke. Mungkin kita duluan yang trio yang buat voice ya. Voice. Mungkin kita duluan yang pertama yang buat. Nah, artinya orang kalau misalkan nih kalian disebut sebagai band, sebagai trio, Ya. itu nggak apa-apa? Nggak masalah. Karena style voice tetap. Ya. Soalnya di kami pun ini di Batak Keren kan kami ada juga naikin artikel lah ya terkait style voice. Termasuk juga yang waktu kita mau konser Batak Keren Festival itu kan sempat kami buat style voice trio, band style voice gitu. Jadi iya. ini gitu. Itu nggak apa-apa ya? Bebas sih, Le. Ya, yang pasti makanya sebenarnya tanya kenapa harus bikin trio gitu. Karena memang kita satu Batak itu kan memang identik dengan trio ya. Kenapa nggak solo gitu? Iya, iya. Nah, karena identik Batak itu memang dengan trionya itu tadinya awal berdasarnya. Nah, kenapa kita nggak menggunakan kata trio dalam style voice itu? Karena ya seperti kayak kita bilang tadi, bisa saja kita main 5, bisa saja bisa main 6, 7, 8, bahkan lebih gitu loh. Sehingga kita nggak patenkan menamakan trio itu. Gitu. Oke, kalau berarti
Bisa lah aku masuk satu ya? Boleh. Jadi apa ini jadi? Jadi ya itu tuh. Lain. Kebetulan kami butuh satu orang, Nek. Apa kabel? Kabelis. Masuklah lagi ke kita, lainlah pendana kita. itu bukan performer ya, bukan layar. Oke, tadi kita udah ngebahas artinya kan orang Style Voice ini sering lah, kami juga follow sosial media, sering main di acara ini, nyanyi di sini gitu. Artinya kan ya balik lagi tadi ya, nggak usah muluk lah, kencang cuan apanya nih kan, saweran kan. Nah, ada ini nggak apa ya kayak semacam kejadian atau pengalaman yang oh ini gara-gara nyawer suka-sukanya atau request lagu apa gitu, ada pengalaman unik dan mungkin yang mengerikan juga boleh lah ceritakan. Dari internet apa dari luar? Dari performa mungkin dari luar juga boleh bang, tapi itu janganlah bahaya kalau dari luar kan. Selama perform aja. Enggak, maksudnya keberatan apa mas? Misalkan nyanyi, orang lain nyanyi, bla 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 bla, terus kan tadi sawer kan, nyawer, terus ada yang mabuk misalkan atau apa. Oke. Terus jadi rusuh apa, pokoknya yang unik atau mungkin yang mengerikan juga boleh. Kita udah bermacam-macam orang kita hadapin ya, jadi jam terbang pun udah. Ya, maksudnya hal-hal gitu kayaknya kita anggap Udah biasa ya. Yang penting duitnya jalan terus. Enggak, soalnya kan ada pernah aku dengar cerita nyanyi Batak juga, dia nyanyi, ya mungkin oke juga ininya dari dananya gitu kan, dia suka-sukanya lempar duit, nyanyi kan apa gitu. Nggak ada pengalaman yang Itu lain? sih ada aja, ada seperti begitu, ada orang seperti itu. Cuman kita ya seperti kayak dia bilang Rafael tadi, karena kita sudah sering menghadapi seperti begitu ya, udah banyak ya, yang dari setengah error sampai yang betul-betul error gitu. Kita ya enjoy aja udah. Enjoy aja ya. Oke, dengan BK mungkin di sini udah tahu juga Style Voice, lagu yang boom lah ya kita bilang ya. Itu Tony Tondiku. Nah, mungkin boleh ceritakan Lelehku kira-kira lagu itu menceritakan apa sih? Tondi. Iya. Tondi itu secara garis besarnya menceritakan apa ya, orang kecintaan seorang bapak terhadap putrinya. Oke. Putri Sematawayang. Sematawayang ya. Sematawayang. Dengan harapan si bapak ini berharap gurunya ini sukses, apapun ceritanya bapak ini melakukan hal-hal demi kebaikan gurunya. Bisa mendapatkan Hela seperti dia gitu lah. Seperti bapaknya. Iya. Dan bapaknya juga sering nyawer jadi. Dia ciptain apa lagi? Iya, penciptanya apa lagi? Itu lagu kisah nyata kan? Iya ya. Nah, dari kisah nyata dari Berarti gurunya ini dan si bapaknya ini ada nih, benar ada nih. Dan baru Itu Sematawayang. kalau live lihat di klipnya itu foto yang di depan itu. Awal-awal. Itu burunya sama bapaknya. Ada foto tuh Iya. sebelum masuk ke klip ke lagu. Ke lagunya. Ada foto. Oh, bumper ininya. Nah, itu pencipta sama burunya. Dedikasi. Dan ini lagu kisah nyata dari dia nih. Iya ya. Dan itu lumayan tuh ya. Berapa? 40 juta lebih? 30? Sekitar 25 juta view ya, tayang ya. Harusnya 40 juta tuh, tapi ada yang korupsi. Jadi 20. Gimana cerita? Kalau di rollback sama YouTube mungkin boleh statistiknya. Gimana cerita lah? Tapi dari awal kita bikin ke YouTube dulu lah, masih video lirik kan? Ya, Oh, lirik. 1 bulan udah juta lah. Oke. Jadi kalau lihat sekarang itu video liriknya itu udah hampir 8 juta kalau nggak salah. Itu video lirik tuh. Setengahnya lah. Ya kalau ditambah sama officialnya sebenarnya udah 33 Jadi juta. viewernya terbagi dua. Iya. Karena ada video lirik sebelumnya. Oke, kita coba tarik dulu lah ya. Coba dengar ya. Apa tuh? Gawitawa na minuman. Oke, selalu kita. Dan putih lupa. Ini enaknya di Batak. Keren. Enaknya di Batak keren. Ya, ngobrol, minum-minum sambil ngobrol. Iya. Enggak, mungkin ini Pak Teguh tolong Style Voice kode ini. Style Voice. Boleh lah. Lagunya keren. Mumpung ngomongin Tondi ini lah. Kita mau ini kita berencana mau bikin filmnya nih. Oh iya.
Gimana ininya? Mungkin dengan BK boleh kali dibocorkan ya? Iya. Rencana-rencana bagus ini? Mungkin tayang tahun depan lah. Ini lagi proses, ini segala macam. Bisa naskah segala macam ini. Itu secara konsep udah dibuat skenario dan lain-lain udah? Oh, udah. Skenario sudah. Untuk Tony ini ya? Udah. Ya kemungkinan kalau nggak ada halangan ya tahun depan. Ya. Amin. Sekitar antara Maret, April. Berarti setelah pemilu lah ya? Iya. Pilpres ya, pemilu ya. Kalau secara case-nya udah adakah? Siapa kira-kira calon penonton kali aja dari Batak Keren ini kan ada juga kru nilai yang bisa mungkin diberdayakan kan? Angkat-angkat kabel, boleh kali ya? Masuk, cuman dah. Bisa kita tanya langsung ke gitu. Bisa bantu-bantu lah. Bisa. Ada boleh bocoran nggak siapa kira-kira pemainnya nanti? Kalau yang sudah kita pastikan sih sebenarnya kita tinggal masih negosiasi lagi ya harga ya. Tapi setidaknya udah ada gambaran lah ya. Ada. Oke. Biar nanti dengan BK penasaran juga lah ya, Bang. Biarkan dulu aja. Biasanya kan kita ini agak-agak kepo gitu kan. Kalau nggak ada halangan sih Jessica Mila. Jessica Mila ya. Tapi baru lihat Jessica Mila ngeposting itu. Apa? Dapat hadiah. Oh yang Mengandung gizi ya? Angis ya. Oh ya ya. Iya. Mardendang ya. Bener ya. Mardendang. Mendingan daging. Mardendang. Iya benar itu. Iya, tadi malam baru kuliah Iya. Mungkin sih nanti setelah skenario selesai, karena ini proses pembuatan skenario ini kan sekitar kurang lebih 2 bulan. Nanti kita lihat lah nanti kira-kira siapa pemeran utama yang cocok lah. Mana ada beberapa kandidat sih memang sudah. Oke, tadi kita doakan dengan BK dari abang-abang kita, lelek kami, Style Voice. Semoga rencana pembuatan film Tony Tondi berjalan lancar. Amin. Semua rencananya lancar, pemainnya yang tepat, yang bagus, dan juga colek untuk sponsor. Ayo. Ini Pak Teguh. Silakan. Mungkin Yang mau nanam saham boleh. boleh. Kemarin kita dengar saya ngomong sama Pak Teguh, izin Pak Teguh, masa cuman film catatan si boy ya kan, mungkin bisa kali. Boleh lah nanti. Iya boleh. Nanti bisa diatur ya. Boleh. Oke, mungkin ke ini Bang. Artinya dari 15 tahun mulanya pembentukan Style Voice sampai dengan sekarang, kalau boleh tahu udah berapa lagu atau album ini kita udah buat gitu? Kalau album kayaknya 13-14. Kalau album ya? Album. Oke. Kali 10 lagu. Belum Oke. yang Single-single. Yang single-single ya? yang kita kompilasi, terus lagu daerah lagi, lagu Ambon. Oh ada juga? Ada. Terus yang kolaborasi dengan artis senior beda lagi. Oke. Kalau di total kayaknya 160-170 Lagu ya? Itu udah ada kita lakukan. Itu masih orang lain ingat nggak kalau tiba-tiba lagu judulnya ini, ingat nggak sih itu? Sebanyak itu? Mungkin kalau judul enggak. Pernah kejadian waktu di HKBP. Kami ada penggalangan dana kan. Itu mau request lagu inilah, dikasih tahu judulnya. Terus yang mana ya gitu? Udah bilang, lagu yang mana? Ini loh lagu Style Voice lo ini. Masa? Album yang mana gitu kan? Iya saking gini. Album yang mana gitu. Terus ditunjukin, ini lagunya ini. Oh iya ada begitu. Tapi udah pada bingung. Wajar lah, Nadanya biasa. gimana ini gitu Iya, kan? karena dadakan diminta. Iya, dadakan. Makanya tadi aku bilang 170 lagu. Wah itu keren sih. Kalau judulnya sih nggak mungkin nggak ingat. Tapi kalau dikasih notasinya sedikit, Dipancing sih Bang. dipancing Langsung sedikit ingat bisa. ya. Oke. Nah dari berapa tadi lain? Sekitar 15. 170 Enggak lagu. secara album? Sekitar 14-15 15 album lah ya. Nah, secara proses pembuatan sebanyak album itu, mana yang kira-kira ada kesan yang oh ini seru nih waktu pembuatan video klip, aransemen lagunya yang Sebenarnya berkesan gitu ya. Rata-rata berkesan sih, rata-rata seru juga ya. Cuma kalau dulu kan per album itu kan langsung 10 lagu nggarapnya kan.
Sekarang untuk YouTube ini single. Udah lebih santai lah Lebih sekarang. santai. Oke, masih bisa satu naik, habis itu digabungin jadi album. Kalau dulu kan memang semua segala sesuatu kejar tayang ya. Dikerjakan satu album itu 10 gitu. Baik dari proses pembuatan musik, pembuatan lagu sampai dengan Video klip semua kan semua ekspres. dan semua serba di minimalis bang, karena masih bayar studio dulu. Oke, Sekarang kan dikejar-kejar waktu udah ya. punya studio masing-masing nih, Iya, Style iya. Voice juga udah punya, gitu. Jadi nggak harus buru-buru lagi lah. Ya. Ya, berarti lebih kualitas juga dijaga gitu ya. Lebih detail. Lebih detail juga. Oke, kalau dari sisi lagu, mana lah yang mungkin boleh satu-satu kali orang-orang lain. Ya. Lagu mana lah yang sampai sekarang dirasa oh ini lagu paling keren, dulu waktu proses pembuatannya juga enak, happy semua. Betul, pasti ada Terus ya. sampai sekarang juga orang ternotis, oh ini lagu Style Voice nih. Mungkin satu-satu nih biar fair nih. Ya. Boleh dari sana boleh. Dari ujung boleh. Kalau aku sih lagu ini Marmar Gue ya. Marmar Gue Udah Lu sampai- Jami. Iya. Udah Ceritain dong, gimana ceritain. nangis di kamar tuh? Pernah di Jogja habis minum Bang Willy muter lagu ini. Terus aku pindah dari tempat tidur ke sofa tidurnya. Kau kenapa tidur sini Pak? Kau Bang? Padahal aku udah nangis tuh. Kenapa, Leng? Mama udah nangis. Oh, oke. Iya. Sambil Dalam lagi. lagunya bilangnya. Dalam. Penuh. Soalnya kalau udah minum makin dalam. Makin berasa dia. Jadi orang takut terlalu dalam. Ya boleh. Kalau kayak Nathan, Kalau aku ini sih proses pertama gabung juga ya, yang paling berkesan itu lagu apa? Dengan Dati. Oh ya. Nah, di situ aku tuh digembleng habis-habisan. sekalian Sama- ditampar kali ya. Iya, sama Bang Edward kan gitu. Pelakunya ini. Kenapa, Leng? Masih belum pertama nge-plan kali atau rekaman kan. Jadi pertama kali rekaman itu kalau dulu ngeband ya biasa-biasa aja, ya udah gitu. Nyanyi Nggak terlalu ngepres atau gimana. Nah, setelah gabung di Style Voice, bawain lagu itu baru take pertama. Gak gitu. ulang? Tekan. Power mana? Ini di sini. Artikulasi kata-katanya di mana? Nah, gitu. Jadi aku yang paling berkesan di situ karena memang digembleng habis ya. Udah kayak baru belajar rekaman lagi Ya. lah gitu, dimulai dari nol lagi gitu. Tapi Perasaan dia waktu rekaman di Medan solo dia Berapa Udah udah itu aja gitu kan. tapi terbukti kan? Oh, Dari- terbukti. Jadi strong. Makanya aku bilang yang paling berkesan itu. Iya. Ya. Kalau Edu? Kalau aku sih yang paling berkesan itu Tondi nih. Ini yang paling berkesan. Oke. Dari mulai awal prosesnya kita belum rekaman nih, Lek. Baru bikin lagu kita nyanyi. Belum direkam kita nyanyi. Itu di gedung mana kita? Oh, Grand Oledo. Grand Oledo. Kita Cipayung. nyanyi lagu ini. Orang baru pertama kali nyanyi, dengar, udah pada nangis. Terus belum direkam, udah langsung dibahas. Nanti setelah kita rekam, oh kita apain nih? Oh biar ngangkat kita harus bikin festival, bikin ini segala macam. Terus masuk ke klipnya. Di sini kita baru belajar lagi nih. Perasaan kita selama ini kalau kita klip kan satu hari itu 10 lagu. Hari itu jadi ini enggak Benar-benar matang ya. dari jam 8 pagi sampai jam 2 besoknya lagi satu lagu loh Lek. 2 hari baru Ini dua banyak bukan ini. Ini dua. dua kalau Ini. Lek tengok dari sana jadinya. Emang dua begini tapi dua. Jadi 5 dong Lek, kalau gini. baru tahu syuting yang sebenarnya itu di lagu ini. Iya ya. Iya. Dan puji Tuhannya Wah. keren ya ininya. Pendengarnya juga. Klip Batak rasa syuting film ya Bang. Iya. Layar lebar itu. Iya, amin. Kalau Rafael? Aku kan bikin musik lah ya. Lagu Pak lagu yang paling pertama dikirim abang ini, ada proyek lagu Pak ini bikin musik lah ya. Udah dengerin lagunya nangis aku di rumah lah ya. Kenapa? Enggak ngerti aku artinya lah. Itu kan Biasanya kan Le kalau kita bikin lagu kan kalau tahu temanya Iya. semakin dapat jiwanya. Bisa improve Iya. gitu ya. Ini kayak mana aku bikin aku nggak tahu artinya. Nangis aku Le. Enggak, itu jatuhnya bukan berkesan, tapi
pengalaman yang tersusah lah. Tapi kan kesan juga itu, Le. Berkesan juga sama aku itu, Le. Terkesan susah. Bisa. Aduh. Selain itu ada nggak, Lai? Kalau untuk lagu style boy sih, orang Batak ini kan orangnya perasa, Le. Kalau semua lagu itu kalau kita tarik ke diri kita pasti enak-enak Ada aja. dan ada juga yang relate ya. Ada. Semua lagu lah. Iya. Kalau Bang Willy? Kalau saya, kalau lagu yang meninggalkan kesan, ya maksudnya kesan dari mulai proses pembuatan sampai dengan hasil, ya memang Tony gitu ya. Dari mulai proses pengerjaannya sampai hasil yang kita peroleh ya di Tony ini. Tapi kalau lagu yang sangat berkesan sekali, kalau saya pribadi, Golong Star Putih. Karena apapun ceritanya ya itu yang mengangkat kita, bisa dipertimbangkan dan diperhitungkan di belakang musik Batak. Oke. Oh berarti secara ininya lebih ke judul tadi tuh Bang? Artinya setelah itu keluar baru Tony Tondi atau gimana? Enggak, itu Golong Star Putih dulu. Jauh. Golong Star Putih itu 2012. Istilahnya Masih anak-anak aku di yang situ. tadinya kita nggak ada apa-apanya gitu loh. Iya. Di belakang musik Batak ini gitu. Itu yang mengantar. Dengan adanya Golong Star Putih itu yang mengantar kita dan menempatkan kita bisa dalam Eksis lah Bang ya? Iya. Dilihat orang lah gitu ya? Iya. Oke. Nah mungkin kita balik. Tadi kan yang berkesan. Iya. Tadi maksudku berkesan itu yang apa ya? Yang masih diingat dan happy gitu ya. Nah ini kita putar nih. Yang sulit atau mungkin ya pasti apalagi bersama-bersama kan mungkin bukan ini tapi karena diskusi ya. Oh jangan itu, lagunya kayak gini atau nadanya mungkin begini, liriknya gantilah. Unang songoni wae misalnya. Oh iya. Ada nggak dari satu-satu lagi nih? Biar fair juga. Karena kalau nggak keluar satu-satu, nanti Lejo nggak ngomong. Iya, minum mulu dari Iya, tadi. makanya udah anteng yang papi. Keenakan. Gimana Pak? Bang Willy? Aku sih masih blank aku ya. Masih mikir, masih loading. Oke, berarti lompat dulu ke Le apa ya? Apa itu pertanyaannya, Le? Pada proses pembuatannya mana kira-kira yang ini diskusinya banyak? Ini yang aku ya, Le, Ya, aku kan secara sebagai pribadi lah. arranger Iya, gitu kan. iya. Kalau kita ngerjain lagu itu, kalau lagunya itu dari benar-benar seniman, kita tahu arahnya kemana ke sini. Oke. Yang paling agak sulitnya nih, yang nggak dari seniman, yang apa elemen kita dia pun pas-pasan Iya, ini, iya. agak di situ dia yang agak Oh. sulit. Jadi harus kita pecahkan sama-sama. Ini gimana kita Diskusi bikin lagi konsepnya, gitu, ya. Ini kemana larinya gitu loh. Itu terjadi di proses semua lagunya Style Voice atau? Kalau biasa kalau lagu dari luar Style Voice, kalau lagu dari abang ini kan kita udah tahu arahnya kemana, maunya gimana. Ini yang punya lagu kadang nggak dari seniman, jadi kita harus pahami juga. Oke. Berarti lebih ke arah arrange musik dan nada lah ya. Betul. Kalau Le itu? Kalau dari aku sih lagu apa ya? Ini dari 150 lagu lah. Iya. Ilunian Siakang. Ilunya Anak Cakangan. Oh yang video klipnya ada naik pesawat ya? Ya, Salah ya? Wijaya ya. Nah, Itu waktu itu kita sampai agak gini juga sama dia nih gara-gara apa? berdiskusi. Berdiskusinya. Berkesinambungan lama tadi kita Iya, itu kan? iya. Gitu. Atau ini baru ketemu lagi nih setelah kejadian? Oh enggak. Nah, jangan gitu. Tapi setelah diskusi itu kan jadi lebih dewasa, Oh, iya. lebih secara musik juga Tapi agak matang, ini juga kan? itu Le, lagu itu Le. Bisa Oh, iya, agak panjang. Boleh juga tuh. Agak panjang perdebatannya sebenarnya. Oke. Sama penciptanya antara kita. Nah, penciptanya dulu lagu itu nggak seperti itu, Le. Agak panjang ya Bang ya. Nggak benar. Baitnya itu ada 4 atau 3. Panjang. Oke. Terus ada bahasa apa yang kita ganti itu yang agak ada perdebatan. Oh, di rap ya. Secara lirik. Nah, di masa di corona gitu dulu. Oh, ya itu kalau nggak salah masa-masa Jalan pandemi keluar. ya? Iya. Covid. Dulu dibuatnya begitu liriknya. Dan satu Tapi lagi kita- masalah musik konsep. konsep musik. Oke. Waktu itu yang impronya udah serahin ke Rafael ngerjain.
udah dia konsep sendiri, udah masuk ke kita beda lagi, bongkar semua, Ulang lagi. bongkar semua. Dan dari nol. Iya. Terus agak berdebat juga dikit. Terus pas mau syuting berdebat lagi nih. Pertamanya di pembuatan musik ada berdebat, di memperbaiki lirik ada perdebatan, di klip balik lagi nih. Berdebat lagi. Iya, karena kalau kita ngerjain sesuatu itu ngerjain lagu, kita nggak pernah contohin lagu orang nih, nggak pernah ini lagunya kita asal terima aja enggak. Kita nggak mau gitu. Jadi kalau contohnya aku pengen lah Style Voice nyanyi lagu A, oke. Dari mulai kita dengar itu harus kita dengarkan dulu liriknya semua. Udah ke situ musiknya harus kita sampai ke klipnya dari nol sampai selesai harus kita yang terlibat. Kalau nggak sesuai karakter kita, iya benar. ya sorry. Iya. Kita mundur. Berarti tadi Dan itu terjadi di Tondi. Kebetulan penciptanya ikut ke kita jadinya. Udah, gimana itu yang terbaik untuk lagu saya? Oke. Tapi itu sama dengan yang Ilu nih anak Sakangan tadi kah? Penciptaan beda ya. Oke, itu aku lihat tuh video klipnya pas waktu masa-masa Covid dan ada pesawat itu kan. Iya. Emang ini sih dalam juga itu. Gak usah segan-segan bilang mereknya lah, siapa tahu masuk sponsor ke kita. Ya kan? Tapi ada satu lagu juga lah. Ada satu lagu kita dulu yang mana Bang? Yang anti hoax. Kita anti hoax. Itu dulu. Anti hoax. Oke. Itu lagu. Itu kalau nggak salah bukan hanya Style Voice ya yang nyanyiin. Itu ciptaannya Pak Waterpau, Komjen Waterpau. Dulu masih Kapolda di Sumatera Utara. Oke. Wah, kita diserahin semua nilai. Kita pokoknya syuting lah bikin ada penari ini, penari suku-suku ini segala macam. Kita udah selesai syuting ini lah. Bapak itu ngeliat, dibuang semua lah. Ganti semua. Padahal kita udah mungkin setelah didengar lagi lagunya, terus ke visualnya klipnya mungkin kurang pas. Untuk nunggu waktu bapak itu 3 minggu kita di hotel aja lah di Medan lah. Tapi nunggu waktu bapak logistik itu masuk kan? Itu pasti lah. Udah jelas kalau itu lah. 3 minggu nggak masuk logistik. Karena logika nggak berjalan kalau logistik nggak masuk. Itu udah jelas itu lah. Enggak, itu aku pernah lihat kalau nggak salah bukan Style Voice itu rame kayaknya itu. Itu beda lagi. Yang anti hoax itu. Kalau itu hanya di klipnya aja rame. Kalau yang nyanyi, itu bukan, itu yang rame-rame itu. Aku nggak mau ganti Nggak mau presiden ya. ganti presiden. Iya. Iya, aku lihat ada beberapa all star lah ya. Iya, dedikasi beliau. Oke, ini orang yang sama, bukan? Yang dengan anti hoax tadi. Beda. kalau yang anti hoax itu Bang Ili yang buat lagunya. Nggak mau ganti. Nggak mau ganti Nggak mau presiden. ganti. Oh, berarti yang pas. Iya, yang nggak mau ganti beliau. Saking ngefans-nya. Kau nggak usah pakai bahasa mendiang. Nanti kau bilang mendiang, kau bilang almarhum. Terlalu. Tambah tahu. Berapa Bang? 2 Bang? Dua mungkin sambil lanjut lah. Iya, lanjut. Ya, kalau aku sih tadi sama-sama kayak Bang Edu, tetap lebih susah itu pas lagu Ilmu Asia Kangen sih. Karena kan paling itu ganti. Ini momennya aja ya. Pas kita mau ganti, udah gimana ini? Harus mikir lagi. Mau gimana dibuat? Ayo udah gini aja. Kata udah kan. Ya udah deh, kalau mau kita buat orkestra yang ini nggak usah pakai ritme gini, tapi harus mikir lagi lah berdua sama Bang Rafael lagi di studio. Gimana kita buat gini? Aku pun udah habis ide. Kata Bang Rafael. Dan pada saat itu mobilisasi karena COVID itu terbatas pula kan? Iya. Itu pengaruh juga itu. Iya, terbatas. Iya. Mau diskusi kemana, mau ketemu di mana, mungkin mau nyari inspirasi keluar dari kamar hotel tadi pun udah sulit itu. Inspirasi pun agak susah di situ karena agak susah juga pemasukan situ. 3 minggu. 3 bulan. 3 tahun. Berapa tahun COVID ya? 2 tahun. Oh, oke. Berarti itu rentetan dari pandemi itu lah ya. Dan itu syutingnya 2 tempat ya Bang. Ada yang di kampung, terus kita sistemnya kirim-kirim data lah semua. Iya, transfer data. Iya. Sama transfer uang. Iya. Sudah pasti. Oke, kalau Lejo Enggak cobain. apalagi dari sisi kita kan mungkin ya kan.
di album Pak karena ada satu lagu yang genrenya diganti jadi Latin. Udah biasa main Latin kan, jadi minta Lagu apa itu? lagu Cikale Pompong. Cikale Pompong. Jadi langsung minta didampingi suhunya. Thank you malam. Iya kan genrenya udah kan. Kami dari jam 3 sore sampai jam 9 malam lah. Dia dapat Di juga. studio nggak dapat juga. Jadi gini, Latin gini. Siap bang. Lampu sampai mati di studio. Sampai habis ini masa sewa. Itu serunya kita lihat di Style Voice ini gitu, jadi dirembungkan bersama-sama. Iya. Iya, mau sampai jam 12 malam pun Iya. kalau emang belum clear kita pasti usahain sampai clear. Betul. Karena mungkin di besoknya udah membahas yang lain atau Iya. membuat produksi yang Betul. lain kan. Oke, itu kan tadi dari lagu yang berkesan sampai sekarang dan mungkin lagu-lagu atau cerita-cerita dari pembuatan lagu yang mungkin tadi ada diskusi, ada debat dan segala macam. Nah kalau dari Style Voice melihat perkembangan lagu Batak saat ini lah ya. Ini kan kalau aku pribadi melihat setelah masa pandemi, artinya kan semua dipaksa orang produksi dari rumah. Betul. Karena tadi kayak Rafael bilang terbatas, mungkin pemasukan juga ini, sehingga memaksa orang untuk ya udah mau nggak mau ya aku harus produksi, punya ide sendiri gitu kan. Nah, dan melihat sampai dengan sekarang, aku pribadi ya dari sisi mungkin dibilang masih muda lah mungkin ya, mengalami ini juga sih aku lihat musik-musik Batak itu improve-nya udah mulai oke. Iya, lagu Batak sekarang Dari keren, sisi ya. pembuatan video klip dulu aku ingat lah ya, lagu Batak itu satu tempat syuting 10 lagu jadi langsung. Iya. Cuman beda warna bunga mawar di belakang. Di minimalis semua lah. Iya. Benar. Nah ini gimana dari Style Voice melihat kemajuan ini? Aku bilang kemajuan lah ya, karena memang improve-nya udah keren sih. Gitu. Terutama ini Bang Willy kan ketua Parbi nih Bang. Coba. Ya jujur kalau saya pribadi melihat perkembangan musik Batak memang dasar sekarang. Keren lah. Kemajuannya baik itu dari musik, dari notasi, dari lirik, ya timbul generasi-generasi baru gitu loh yang memang Warna baru juga ya. warna baru yang sesuai dengan selera anak-anak muda sekarang. Itu nggak bisa dipungkiri, memang bagus sekarang gitu. Dan kita sebagai yang ya kalau kayak saya posisi sekarang dibilang senior belum ya, yang junior udah saya lewati junior, tengah-tengah lah gitu. Ya, mau nggak mau saya juga harus terpacu gitu loh, karena setidaknya di saat saya nanti mau menuju ke senior ini, saya harus punya tinggalkan kesan di anak-anak generasi tahun sekarang ini, supaya nama saya diingat gitu. Oke, berarti artinya memang terkonfirmasi lah ya, ada improvisasi lagu, kemajuan lagu Batak. Betul. Lah ada mau Kalau boleh untuk sekarang untuk pencipta pendatang penyanyi sekarang ini keren-keren udah itu aja kok. keren ya. Keren lah lagu Batak sekarang ini. Ya. Dari segi klip juga udah berubah. Udah maju. Udah lebih Udah pakai maju drone, lah, ya kan? drone. Kalau dulu kan cuma joget Satu tempat ya kan? ganti bergeser dikit. Ya. Sekarang udah pakai drone, udah pakai mobil jalan yang udah keren ya. Ya. Kayak apa? Ada sih. Kalau kemajuan dibilang pesat-pesat, walaupun masih bisa dihitung jari ya. Nah, kita tahu lah gimana. Contohnya kita bisa hitung beberapa seniman juga yang udah termodernisasi istilahnya. Tapi ada juga beberapa dalam pembuatan lirik yang nggak memperhatikan attitude norma juga. Jadi ya mungkin yang perlu dihindari itu aja sih. Biar karena kan kayak kita dari Style Voice juga ya kalau kita mau nyanyi lagu nih, mau recording. Nah, pasti kita bahas nih liriknya maksudnya gimana, kayak tujuannya apa, Artinya apa? dan keuntungannya untuk norma sosial kita di budaya Batak itu apa. Jadi kalau yang gue bilang itu deh, itu udah beda cerita. Iya. Itu ngejar AdSense. Iya, maksudnya. Atau ngejar quantity. Kalau kita kan nggak ngejar AdSense, Iya. AdSense yang ngejar kita. Iya. Nah, iya kan kadang ada juga beberapa seniman yang nggak memperhatikan beberapa etika dalam membuat lirik lagu lah istilahnya. Dan atau gak usah jauh-jauh di lagu Batak ada juga ya beberapa ya. Itu aja sih. Tapi mungkin nggak tahu tujuannya apa.
Atau ini karena kekinian tadi itu? Pengaruh nggak sih itu? Kekinian juga kekinian, tapi terlalu kekinian. Kan ada aku lihat lagu liriknya Batak dicampur sama Indonesia. Kalau itu masih Atau hal gimana gitu, itu yang wajar. wajar Itu masih di luar batas wajar karena mungkin beberapa bahasa serapan dari bahasa Indonesia juga yang nggak ngerti lagi apa bahasa Batak Batak ini. dan ketika digabungkan untuk nada juga kurang masuk mungkin ya. Kayak kata mungkin kan? Ya kalau di bahasa Indonesia nggak mungkin. Tapi kalau di bahasa Batak kan ada bahasa Indonesia mungkin. Bahasa Batak mungkin. Itu dia. Apa bahasa Bataknya mungkin? Mungkin ra kan gitu kan? Mungkin Ra di botoho kan gitu kan? Mungkin di botoho. Jadi Iya, gitu. iya. Kali kalau itu kan masih di batas wajar lah karena muda-mudi Batak juga nggak ada yang di kampung, udah banyak yang tinggal di kota juga gitu. Itu aja sih. Lejo, ada pandangan? Udah kan, paling yang musik ya berkembang pesat sih. Referensi Udah, juga ini ya, referensi udah bertambah juga ya. Karena udah nggak apa ya, udah bisa mengikuti kemajuan teknologi. Arranger Batak juga keren-keren sekarang Keren-keren, ya. iya. Yang muda-muda, wah. Gila-gilaan sekarang. Karena produksi juga udah di rumah sendiri kan. Iya betul. Kalau Tadi dulu kan masih terbatas dengan alat seadanya. dan studio tadi Le bilang Iya. nyewa per hari atau per jam. Iya. Kalau sekarang udah Pasti. di rumah, jadi kreasi tanpa batas sudah. Iya benar. Yang penting ada alat yang memang sesuai dengan ininya. Iya. Transfer data udah. Betul. Oke. Oh iya tadi Bang Willy belum cerita. Iya. Dari lagu mana nih yang dari sekian lagu Style Voice? Ditagi. Iya, aku baru ingat dengan Meka. Tadi Iya. Oh iya, tadi ngeblank. Mana lagu yang ini Bang? Sangat apa ya? Tadi kalau Edu kan bilang ada sampai berdebat. Sangat tidak berkesan gitu maksudnya. Bukan, maksudnya dari sisi produksi yang Sangat mungkin effortnya besar gitu kan. Yang prosesnya agak ini agak rumit gitu. Ada mungkin alat terbatas. sudah terjawab dari semua dari situ itu. Cuman karena kebetulan memang di lagu-lagu Style Voice ini bisa saya katakan 70 dengan sampai 75% lagu-lagu saya. Jadi bagi saya pribadi nggak kesulitan gitu loh. Tapi inti garis besarnya tadi sudah terjawab semua dari situ tadi, baik itu dari lagu ini itu sudah terjawab sih. Oke, nah mungkin ini untuk Bang Willy. Sekarang kan lagi dipercaya untuk apa ya, menduduki sebuah jabatan lah di PARBI dulu. Ketua ya. Persatuan Artis Batak Indonesia. Nah artinya mungkin di kesempatan ini Bang izin untuk Abang ini kira-kira apa yang Abang lihat di PARBI, bukan di PARBI tapi lebih ke kawan-kawan artis atau mungkin harapan Abang sebagai ketua PARBI saat ini ke depan untuk teman-teman atau abang-abang kakak-kakak artis ini bisa kuat persaudaraannya, kolaborasinya, karena sekarang Bang nggak bisa kita ini kalau bersaing itu gimana ya, toh sebenarnya tujuannya sama gitu untuk melestarikan budaya Batak, lagu Batak, tapi kalau bersaing ini kayaknya gitu. Gimana pandangannya Bang? Ya sebenarnya sih kompak aja sebenarnya. Ya itu tadi kita tidak pernah ada mau budaya collab itu. Kita masih membangun persaingan antara si ini dengan si ini dengan si ini dengan si ini. Sehingga ada pun wadah persatuan itu kayaknya kalau saya melihat kalau untuk sebagai sharing profesi kayaknya masih sulit di kita sendiri. Apa tantangannya Bang? Ya itu tadi karena belum bisa mau mengakui kelebihan seseorang. Oke. Jadi ada prinsip seperti begini, mungkin ya. Kalau saya melihat baik baikmu, baik-baikku. Jadi kalau sebenarnya kalau saya lihat sih di kita pelaku seni Batak ini, ya kekompakan itu aja sih sebenarnya yang kurang. Iya betul. Kompakan, terus kedua kita belum sanggup mengatakan bahwasanya si Polan itu bagus loh. Keren. Jadi sulit memang menyatukan seniman Batak ini. Lebih gampang mengumpulkan ASN satu kompi lah. Iya, daripada mengatur ASN satu kompi. Dan memang masih ada yang terjadi ya. Masih susah ngakuin kelebihan teman. Nah dari Abang sendiri dan kawan-kawan di PARBI ada ini nggak? Untuk itu kan challenging lah kita bilang ya. Anggaplah itu hal positif yang memang harus kita gebrak lah. Karena
terus terang Bang, di Batak Trend ini pun kami merasa harus collab. Artinya toh tujuan kita ini sama nih, mungkin dari Style Voice dari sisi lagu untuk mungkin memajukan daerah wisata pas waktu video klip, atau mau mengangkat budaya apa dari sisi lirik lagu. Kami mungkin dari sisi digital dan visualnya terhadap keindahan misalnya. Nah artinya ya kolaborasi itu yang sangat penting menurutku ya. Ya itu tadi, karena memang susah kita kayaknya belum bisa kita menerima collab itu tadi. Karena artis Batak yang collab pun baru kita sama Dr. Style lah ya. Iya. Baru Dr. Style lah yang Dorman Manik dan buat gebrakan Rani Simbolon ya. Iya. buat gebrakan untuk collab. Oke, itu mungkin ya semoga lah teman-teman pegiat seni lah kita bilang. Tapi nggak semua ya, Iya, nggak semua. Ada lah beberapa. Tapi beberapa ini virus yang Cukup mempengaruhi sangat juga. mempengaruhi teman-teman yang lain gitu ya. Baik itu dari pelakunya, baik dari tokoh Bataknya, baik dari ini, semua itu komplit. Belum bisa menyatukan seniman ini. Terasa kalau ada yang bisa menyatukan, tapi saya kayaknya enggak. Atau Susah. mungkin perlu sambil ketemu minum bareng risoy kayak gini kan, hal-hal yang keras itu bisa lembek. Kalau Gimana, bisa Bang? untuk duduk bareng aja puji Tuhan. Oh gitu, sampai ke duduk punya pun. Tapi itu challenge lah Bang ya. Iya, challenge. Artinya tetap optimis lah untuk bisa saling bergandengan tangan gitu kan. Mungkin nanti ada, mungkin ada masanya di atas 10 tahun, entah 20 tahun lagi. Tapi kayaknya kalau untuk yang sekarang ini kayaknya masih sulit lah. Masih sulit ya. Tapi tetap diusahakan lah Bang ya. Tetap diusahakan. Oke. Nah, aku mau tanya nih Bang, harapan untuk Style Voice ke depan, gitu lah kita bilang, ekspektasi ke depannya apa nih terhadap Style Voice? Boleh? Ya. Harapannya sih Style Voice bisa diingat di tiap-tiap generasi dengan gebrakan-gebrakan baru, Lintas umur gitu. ya, lintas umur. Karena ibaratnya bisa dibilang kalau sekarang puji Tuhan hampir umur 20-an, 30-an, Masih masuk lah, 50-an masih masuk. Masih masuk lah Style Voice. Oke. Dan harapannya semoga bertahan sampai Amin. kapanpun. Dan tetap kompak gitu Jadi ya. maksudmu nggak mati lagi kami? Iya kan, Itu nggak maksudku. sebelum mati kan masih berkarya. Dan harus berkarya terus, Iya. berkarya terus. Jangan berhenti berkarya Yoi. sampai napas berhenti. Pas gitu. Pas itu. Masuk Bang. Coba dari Bang Jo lah. Gimana, Bang Joy lah. Joy. Apa ya? Apakah para penyelenggara IO ini ke Style Voice ya kan? Iya. Itu kan salah satu ekspektasi. Harapan makin ini ya, Jaya lah ya. makin jaya, Makin banyak job ya. logistik makin banyak. Prediksi ya. Prediksi atau apa? Jaya. Tapi harapan kami paling besar sebenarnya gitaris kami dapat jodoh itu aja. Belum lah. Harapan nomor 1. Iya, harapan nomor 1 itu. Semoga gitaris kami dapat jodoh. Amin. Gimana menurut Abang? Kalau harapanku bukan itu sama dia. Apa? Tempatnya satu di jangan dibikin sini. Jadi Dongan BK bercanda ya. Jangan satu di sini. Jadi kalau harapanku memang untuk semua yang menyayangi Style Voice ya, tetaplah dukung kami. Iya, tetap dulu. Ya, itu aja harapanku sih. Malaikat ya. Lah itu Mereka Komen Tina. intinya satu lagi Pak. Tetaplah mencintai kami. Tetap dalam cinta kami. Karena kami akan tetap melakukan yang terbaik Yang untuk terbaik. kalian semuanya. Amin. Oke, Tondi Style Voice. dari Oh iya, Tondi Style Voice. Ya, ini dia. Kalau disingkat TTS. Oh iya, TTSB. Kalau dari Mang Willy, harapan apa yang untuk lagu-lagu Batak ini? Yang mungkin diharapkan ke depan seperti apa gitu, Bang? Perform kita gitu ya. Ya. Perform kita ya sebelum saya turunkan mic, maksudnya pensiun ya. Ya saya punya keinginan sih Style Voice itu tampil dengan puluhan ribu orang gitu. Oh, berarti konser ya? konser Konser tunggal ya? tunggal Style Voice gitu. Supaya ada kenangan yang diingat nanti
baik junior kita, pendengar kita gitu. Jadi itu sih harapan. Kok jadi nggak enak perasaan kok? Kenapa lah? Enggak, kok tiba-tiba sedih gitu kan? Bilang mau pensiun. Dibilang Enggak mau lah. pensiun. Kan artinya tadi Bang Willy menceritakan kira-kira dari style coach itu kedepannya seperti apa. Oh iya. Kayak langsung ini. Enggak, tiba-tiba kayak orang kan? Ya, itu kan ini ekspektasi Oh positif. iya. Oke, boleh. Nah, artinya dari 15 tahun tadi kan pasti udah kota-kota dijalanin atau negara mana aja atau kota mana yang sudah dilewatin dan yang belum Style Voice perform gitu. Siapa yang bisa jawab? Kalau ngomongin kota bisa berlima kita nih. Tapi kalau ngomongin negara kita bertiga aja ini. Berarti dua, ini dibagi 3 dan 2 ya? Ini masih honorer ini. Enggak karena paspor atau apa kok nggak ikut gitu? Iya. Enggak, coba bagi Edu. Coba. Daerah mana yang belum dijalani di Di Indonesia? Indonesia ya? Yang di Indonesia yang belum kita jalani itu. Yang kepingin ya. Bukan. Yang sudah belum. Enggak, yang sudah dulu. Yang sudah hampir semua lah ya. Hampir semua ya. Cuma Aceh yang kita nggak pernah. Oke. Ambon belum, tapi Bang Willy udah. Udah. Ambon. Oke. Sisanya udah kita jalani. Kalau negara? Yang udah kita jalani negara dari Ikut kita, jangan komen. Belgia udah, ke Belanda udah, terakhir kita di Amerika. Timor Leste beberapa kali lah, 6 kali. Oh. Asia beberapa kali. Artinya ini pola 3 orang yang keluar negeri tadi, orang naik sana kok nggak ikut? Kenapa? Nggak ada visa. Kamu udah pernah tapi sebatas Kuala Lumpur aja. Untung nggak ikut lumpurnya Itu pun memang. berubahnya ke Penang. Bukan untuk pernah. Ya, Gondang Naboso Batak pernah di Kuala Lumpur. Tapi Oh. cuma sebatas itu aja. Mau sampai kami kemarin ke Thailand tapi nggak bisa apanya, limitnya. Nggak bisa lanjut ya? Iya, Joy limitnya. Malaysia, tapi berubah. Tapi semoga lah bisa ikut. Amin. Nah artinya kalau para penonton atau penggemar Style Voice ini apalah nama fansnya ya? Ini berlaku untuk Tony Tondi. Tony Style Voice. Salah. Tony Style Voice. Salah. Aku jadi salah fokus dengan mereka. Tapi apa mau ceritanya bangsa? Bangsa sih. Harus gitu dia biar jelas gitu. Iya, oke. Nah ini mungkin terakhir sebelum kita nanti ada game dengan mereka. Oke. Kira-kira apa pesan kan ini tadi Style Voice sudah 15 tahun. Artinya udah melewati senang dan dukanya lah ya dalam hal pembuatan musik, improvisasi, sampai ke modernisasi, kemudian perform gitu kan. Ada nggak kira-kira pesan untuk para teman-teman kita yang masih baru Boleh, Bang. main di musik ini gitu? Ya. Pesan dari kita ya, dari Style Voice ya. Yang pertama tetap berkarya, berikan yang terbaik buat lagu-lagu Batak khususnya. Kualitas juga gitu Bang. Ya, kualitas juga dipikirkan. Terus yang paling utama sekali, bentuklah attitude-mu sebaik mungkin. Oke. Karena bullshit nihil itu kalau dibilang hanya mengandalkan suara, Ya. mengandalkan tampang, itu kayaknya nggak cukup untuk kita bisa Bertahan ya. bertahan dan orang menyukai kita kalau attitude kita buruk gitu. Ya. Jadi sebenarnya attitude-nya dulu dibenarin, di saat kita bintang datang kita sudah siap. Hanya itu sih pesan kepada teman-teman pendatang baru khususnya. Karena itu yang kita lakukan. Ya, karena itu Sebenarnya kita lakukan. kayak kita ini sama kayak dia si Joy. Mereka ini masuk ke kita bukan suara nomor 1. Oke. Itu dulu yang Bang Willy bilang tadi. Itu dulu. Suara itu nomor sekian buat kita. Attitude, etika gitu Itu. ya. Karena contoh kecil mungkin di antara pendengar ini nanti ada yang sudah mengenal bagaimana kita Style Voice. Rata-rata orang yang sudah mengenal kita, terkhusus ya orang yang pernah mengundang kita ya, itu bukan hanya sebatas
pernah bekerja sama, gitu. Mereka menganggap kita sudah seperti bagian dari keluarganya. Karena ya itu tadi, kita nggak ada istilah apa ya, harus Senioritas begini, apa harus gitu ya. begini, harus begini, tidak gitu loh. Sehingga kita dicintai dan orang mengundang kita bukan sekali 2 kali gitu. Iya, Dan iya. ada orang mungkin mengundang setelah tahu, oh ternyata begini, orangnya begini. Udahlah, ibarat kata orang Batak apa, parsahalian. Ya, persalian main. Jadi yang undang kita itu lah, ada bahkan yang puluhan kali undang kita. Itu bukan karena suara. Kalau masalah suara dan lagu, itu juga lagu kita. Tapi karena udah kita dianggap udah kayak keluarga. Apa keluarga? Ke Pak Jokowi lah, udah anggap kita keluarga lah. Iya, keluarga. Kita ketemu Pak Jokowi Keluarga. keluarga. Itu sampai diusir. Ada ikatan emosional. Iya. Asal ketemu emosi. Tapi enggak, kami juga dari Batak Red merasakan itu. Artinya kan waktu kita buat Batak Red Festival kan Stelvoice salah satu performer. Iya. Kita juga mengakui itu. Artinya memang nggak hanya di musik sih menurutku ya. Di semua pertemanan atau di semua lini bisnis pun. Betul. Etika, attitude itu harus dijaga sih. Itu sih. Harapan ada nggak? Sama kayak yang bilang Bang kata Bang Willy. Pokoknya kalau kita udah dibilang artis, ya artis lah dimana cuma karena suaranya. Iya kan? Bilang artis ini kan attitude-nya, etikanya memang harus artis. Iya, iya. Itu aja sih harapan aku. Nah itu Kalau aku sih nggak mau menggurui orang sih. Aku hanya mau ngomong apa yang kita jalani. Menurutku untuk mempunyai kelas tersendiri harus berbeda dari orang lain. oke. Dan itu kita lakukan. Selama ini itu kita lakukan dalam segala hal. Dari cara bernyanyi, kita beberapa kali, dulu pertama kali kita ke Batam, itu dibilang nggak main, nggak bisa 5S ini segala macam. Tapi orang mau ngomong apa, jalannya terus dari berpakaian. Kita nampak terus nih, sampai dibilang artis dong, lomba-lomba berpakaian. Ya. Orang mau bilang apa, jalan aja terus. Dulu masih sepatu masih kayak gini-gini, kita udah pakai sepatu cat. Ya. Kita lawan arus terus. Bahasa kalau dibilang lawan arus enggak juga sih. Kalau mungkin gini kali. Di artis Batak mungkin kita bisa dibilang trendsetter juga. Dari bernyanyinya, dari perpakaiannya, Berarti ciri khas tadi ya? iya dari lagunya. Untuk punya kelas tersendiri harus berbeda dari orang lain. Oke, berarti tadi dari Bang Willy secara attitude etika, ciri khas gitu ya, supaya bisa tetap bertahan. Kalau dari Lenatan? Sama Harus kayak Bang ganteng, Edu. harus ganteng ya Len? Enggak. Ganteng itu relatif. Ya. Yang susah itu dicari yang manis. Oh yang manis, oke. Bisa. Maksud lo manis gitu? Kita kan manis. Manis ini, Iya manis. ini manis. Ini lebih manis lagi. Ini lebih manis. Kalau aku sih lebih ke ini sih, sama kayak yang Bang Edu, tapi lebih umum mungkin ya. Jadilah diri sendiri. Oke. Karena gini, Ya. trio yang beda itu bisa dihitung jari loh. Terus terang yang punya ciri khas yang berbeda, yang ambil jalur beda itu cuma 2 yang aku tahu. Nggak tahu kalau ada yang lain mungkin bisa dibuat di kolom komentar nanti. Ya. Yang beda itu cuma 2. Kalau nggak IC, Stelvoice, yang beda. Ya. Nah, dan yang buat aku gabung ke Stelvoice juga karena memang Stelvoice beda kan gitu. Dari awal 2020 awal, 19 akhir ya. 2019 akhir Ya, sebelum Bang. aku gabung ke Stelvoice karena yang aku tahu ya, yang buat aku ngefans sama Stelvoice juga dulu mulai dari 2013 aku ngefans sama Stelvoice. Yang buat aku ngefans karena mereka beda gitu. Tapi bentar sebelum boleh gini, kami kalau sudah bersama dulu, ini masih minta foto sama kami. Iya. Karena Stelvoice. Belum. Nanti ku kirim ke live fotonya. Oke. Nanti kita pajang juga. Iya, nanti dipajang juga nggak apa-apa. Setiap kita nyanyi di kampung dia minta nonton. foto mulu sama kita. Minta foto, serius. Jadi Jadi kita yang minta foto sama dia. yang buat aku gabung sama Stelvoice itu karena Stelvoice memang beda, punya bendera sendiri ya.
dan itu bisa dihitung jari. Kalau untuk trio, yang lainnya beda, yang lainnya hampir monoton. Bukan 2019 akhir itu ada yang minta beberapa trio juga bergabung, tapi aku nggak mau. Mungkin karena bayaran lain mahal kali. Bukan karena mahal. Karena di sini udah mahal bayarnya. Nyari Kalau pas di sana, aja. kalau di sana masih itu kan. Kalau sini udah ikat-ikatan gitu. Aku mau cari yang beda gitu. Aku cari yang beda. dan Beda bayarannya bilang. Beda bayarannya juga. Beda benderanya juga. Jadi karena memang bisa dihitung jari yang beda yang masing-masing. Dan kebetulan kita di Stelpos juga saling ngasih masukan bisa dari semua bisa diterima gitu, bisa dirangkum. Itu yang aku suka dari Stelpos. Oke, berarti artinya jadilah diri sendiri ya. Karena bisa kita dengar trio lain, penyanyi yang lain. Semua bisa kita Semua dengar. bisa kita dengar. Ada Untuk cari juga. referensi. Tapi untuk jadi diri sendiri itu harus. Ya. Satu lagi lah, di kita itu tiap lagu mungkin orang suka bingung, semuanya ada solo. Kita setiap ada lagu itu kita ngomong dulu siapa yang cocok membawakan lagu ini. Jadi secara siapa pembukanya, Iya, siapa iya. ininya gitu. Oke. Makanya dalam setiap album kita itu nggak ada contohnya karena suara satu itu aja terus. Oke. Kita nggak Boleh. Iya. Contohnya ini lebih cocok ke kau. contohnya lagu muda lah. Kebanyakan itu keluar milih. Oke. Lagu cinta itu biasa. Alasannya karena sesuai umur. Udah agak menua kan? Intinya jadi diri sendiri. Jadi sendiri. Oke. Ya. Yang lain Jo? Jadi Bang Jan, Minum terus. maksudnya apa ya? Berkarya tetap dan jadi diri sendiri, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh ya. Polano Kalau bersyukur ya. Enggak, ini lebih ke agama-agama juga jadinya nih kan? Iya. Religi jadinya. Karena aku udah mulai tahu. Selalu bersyukur. Dia udah mulai tobat ya, karena udah mulai tua juga. Oke. Aduh, oke. Ini sebelum kita tutup dengan Oke. kita ada game. Oh, game. Ini kita juga harus mengetes Uji kekompakan. uji kekompakan teman-teman lain dan abang-abang kita di Stelpos, seberapa kompak mereka. Oke. Tapi nggak ada di briefing ini. Siapa yang dadakan itu? Dadakan itu. Siapa yang berani begini? Enggak, ke Bang Will udah aku kasih loh, udah aku kasih. Tahu gitu olahraga kan tadi pagi. Ayo. Enggak, Oke. jadi gini. Contoh ya. Misalkan nanti aku kasih tiga kata. Nah, dari orang lain berlima, mana yang menebak kata tersebut, berarti itulah kompak. Semakin semuanya memilih kata yang Bareng sama, kita iya bareng. bareng. Oke. Berarti itu kompak. Oke. Oke, contoh Oke. ya, misalkan Contoh langsung lah. awal langsung. Oke, siap. Jangan nanti salah-salah. Siap. Enggak. Oke. Ini ada uji kekompakan pertama. Berarti lah hitung dong, biar kita kompak ya. Iya. Oke. Ada 3 kata. Ya. Yang pertama Haholongan, Tondi, dan Pangguaran. Oke. Haholongan, Tondi, Pangguaran. 1, 2, 3. Tondi. Bes. Oke. Cukup mudah sepertinya. Ya. Lagunya ada Tondi Tondi. Oke, lanjut ya. Kekompakan kedua. Siman Junjung, Siman Jojak, Simalolong. Simalolong. Wah, berarti Rafael sendiri. Siman Junjung apa lah? Siman Junjung. Langsung semua jujur. Oh, abang pilih. Malu udah tua. Oke. Oke. Nanti biar dongan mereka yang menilai ya. Oke. Kekompakan ketiga. Amang, Pariban, Inang. Hilang. Kami cinta mama ya gitu. Mama, anak mami kali. Sekali mama, tetap mama. Kami pecinta wanita. Oke. Oke, sekarang ini agak beda. Tadi kan tiga kata. Oke. Uji kekompakan yang keempat ini nanti ada satu tema, tapi hanya satu kata ya. Ya. Terhadap objek yang nanti aku sebut. Misalkan tentang agregat apa gitu. Ini aku kasih lemparan ini, objeknya apa. Kalian buat satu kata tentang Danau Toba dalam bahasa Batak, satu kata. Tahu-tahu. Bukan. Tentang Danau Toba, kira-kira apa yang
temanya ke Danau Toba gitu. Tapi satu kata. Oke, Dalam bahasa Batak ya. Oke. Oke, itu tadi. Danau Toba dalam bahasa Batak. Uli. Yo, dia ini nggak menjawab. Oh, gitu. Oke. Cop. Oke ya, nah ini uji kekompakan yang keempat beda. Kalau tadi kan 3 kata, Ini bikin sendiri ya? ini bikin sendiri dalam bahasa Batak dan tentang satu objek. Oke. Kita coba tes untuk Danau Toba dalam bahasa Batak. Uli. Bahasa Tangis. Oh, Kenapa Bang? Kenapa? Oh, iya. Danau Toba menangis sekarang. Oke. Iya, nggak banyak lagi pengunjungnya, udah berkurang drastis dari mancanegara. Siap. Yang kelima ini sama tentang objek tertentu. Satu kata yang mewakili style voice dalam bahasa Batak apa? Ini dia. Pasti bisa. Tes. 1, 2, 3, ya. Tony. Tony musik. Itu. Tapi nggak ngomong. Aduh. Berat ya. Ulang. Nggak usah yang terakhir. Fine. Yang terakhir. Satu kata untuk fun. Dengan BK. Keren. Oke, siap. Judulnya aja udah Batak keren. Betul. Lah kalau nggak Batak nggak keren. Sebenarnya aku mau bilang itu tadi, satu kata dengan style voice panggang. Oh iya, pecinta panggang semua ini. Sensor. Berat. Nanti kita ini kan. Oke, dengan BK sekian dulu bincang-bincang kita dalam kali ini dengan like dan abang-abang kita Style Voice. Horas. Semoga cita-cita harapan Style Voice tadi terkait tadi buat film tercapai. Kemudian juga lagu-lagu Style Voice semakin lebih mantap lagi dan lebih melekat ke teman-teman BK semua. Kita doakan semua sehat-sehat. Kali ini kita syutingnya di agregat Eatery Kelapa Gading dan juga ditemani oleh Mike. Terima kasih Style Voice atas waktunya. Kita jumpa lagi. Terima kasih teman-teman. Bye.